البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan yang ke-13 dari kitab At-Tauhidu Awalan karya Al-Imamul Albani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di halaman yang ke-26. Qala rahimahullahu ta'ala, asasut taghayyur huwa manhajut tasfiyati wat tarbiyah. Asas atau pondasi dari perubahan adalah metode tasfiyah, yaitu pembersihan, tarbiyah, yaitu pendidikan. Tayyib, dibersihkan dari yang kotor, yang buruk, yang rusak, yang kurang, kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan ilmu, diisi dengan bimbingan, dan seterusnya. Atau yang sebagian ulama menamakan dengan takhliyah dan tahliyah. At-takhliyah dan at-tahliyah. Takhliyah yaitu pengosongan dari yang buruk-buruk, dan tahliyah yaitu menghiasi tempat tersebut atau jiwa tersebut dengan yang baik-baik. Dan prinsip ini kembalinya, kalau dia dilaksanakan dengan benar, kembalinya ada pada kalimat la ilaha illallah. Karena apa? La ilaha ini meniadakan seluruh sesembahan-sesembahan, yaitu sesembahan yang tidak layak. Kemudian illallah ini menetapkan hanya satu sesembahan yang benar. Tayyib. Kemudian kata beliau, walidzalika nahnu nudandinu abada wa nurakkizu daima. Maka dari itu kami senantiasa dan selamanya mengulang-ulang, mendengung-dengungkan dan memusatkan perhatian terus-menerus haula an-nuqtataini al-asasiyatain, di sekeliling dua poin yang sangat mendasar yang menjadi pondasi. Allataini huma qaidatut taghyiril haqq, yang mana kedua poin ini ada menjadi ketentuan perubahan yang benar. Bukan merubah sesuatu yang benar, tapi perubahan yang benar, inilah caranya. Wahuma at-tasfiyatu wat tarbiyah, yaitu pembersihan dan pendidikan. Fala budda minal amrayni ma'an, wajib adanya dua perkara ini secara bersamaan, at-tasfiyati wat tarbiyah. Fa in kana hunaka nau'un minat tasfiyati fi balad fahuwa fil aqidah. Apabila di sana ada suatu jenis pembersihan di suatu negeri, maka itu adalah dari sisi akidah. Wa hadza bihaddi dzatin yu'tabaru amalan kabiran wa 'azima. Baik, kalau tak salah dalam cetakan yang lain bihaddi dzatihi. Ini secara zatnya dinilai, terhitung sebagai suatu amalan yang besar dan agung. Ayyuh an yahdusa fi juz'in minal mujtama'il islamiyil kabir. Bahwasanya terbentuk sistem yang seperti ini, yaitu pembersihan akidah. Akidah yang rusak-rusak dibersihkan jadi akidah yang baik. Tayyib. Di suatu bagian masyarakat Islami yang besar, a'ni sya'ban minasyu'ub, salah satu bangsa. Amal ibadah fatahtaju ila an tatakhallasa minal madhhabiyyatid dayyiqah. Adapun dari sisi ibadah, maka engkau memerlukan untuk bebas dari sistem madhab yang sempit. Mengatakan kebenaran hanya terkurung pada 4 madhab saja misalkan, tanpa ada dalil. Mana dalilnya? Mana Imam Sufyan Ats-Tsauri, madhab apa beliau? Mana Imam Sufyan bin Uyainah? Mana Imam Auza'i? Mana Imam Laits bin Sa'ad? Mana Imam Ibnul Mubarak? Apakah mereka tidak layak untuk ijtihad? Apakah mereka tidak layak untuk ditaati di dalam kebaikan-kebaikannya? Hanya 4 madhab saja yang boleh hidup dan boleh ditaati. Ini tentunya keliru yang seperti itu. Wal amalu ala ar-ruju'i ila sunnati shahihah, dan beramal untuk kembali kepada sunnah yang shahihah. Faqad kana hunaka ulama'u ajilla fahimul islama fahman shahihah. Dulu di sana ada para ulama yang agung yang mereka memahami Islam dengan pemahaman yang benar, min kullil jawanib, dari segala sisi. Bukan hanya empat imam yang
Ya, 4 imam madhab itu yang terkenal itu. Lakinni la a'taqidu anna fardan awisnaini aw salasah aw asyarah. Tetapi saya tidak meyakini ada satu individu atau 2 atau 3 atau 10 aw ishrin atau 20 orang yumkinuhum ayyaqumu biwajibit tasfiyah, memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban tasfiyah ini. Ya, ini amalan yang menuntut kerjasama, ta'awun alal birri wa taqwa, bukan hanya tugas 1 orang 2 orang, yang lain sibuk mengurus dunianya, atau yang lain cuma sibuk mengurus kepentingan pribadinya. Bukan demikian. Tasfiyatil islami min kulli ma dakhala fih, pembersihan Islam dari setiap perkara yang masuk ke dalamnya, pencemaran-pencemaran. Sawaun fil aqidati awil ibadati awis suluk, sama saja di dalam ibadah, dalam akidah, ibadah ataupun metode ibadah, istilah-istilah yang ma'ruf itu suluk. Innahu la yastati'u ayyan hadha bihadzal wajibi afradun qalilun, sesungguhnya tidak akan mampu untuk bangkit melaksanakan kewajiban ini individu-individu yang sedikit, yaqumuna bi tasfiyati ma aliqa bihi min kulli dakhil, yang bangkit untuk melaksanakan pembersihan segala sesuatu yang menempel pada Islam, yang berupa apa saja yang menyusup ke dalam Islam. Wa yurabbu min haulih man haulahum tarbiyatan sahihah, dan mendidik orang di sekeliling mereka dengan pendidikan yang benar, salimah, yang selamat. Tak mampu, hanya orang sedikit mampu mendidik semua orang atau banyak orang, perlu bantuan satu sama lain, saling menolong. Fatasfiyatu wa tarbiyah al-an mafqudatan, sekarang ini tasfiyah dan tarbiyah itu hilang. Ini secara umum tentunya, bukan berarti tidak ada lagi di dunia, tetap ada para ulama yang menjalankan. Tapi dibandingkan dengan banyaknya jumlah kaum muslimin, maka memang orang yang melaksanakan tasfiyah dan tarbiyah yang benar itu betul-betul ahlul ghurbah, orang-orang yang sedikit dan terasing. Walidzalika sayakunu litaharrukil asasi, maka dari itu jadilah gerakan yang asasi, gerakan yang mendasar, fi ayyi mujtama'in islami, di masyarakat islami manapun, la yuhakimu bisyara', yang tidak menegakkan, yang tidak berhukum pada syariat, asarun sayyi'ah, ada jejak-jejak yang buruk. Yaitu apa? Setiap gerakan asasi yang tidak mengikuti syariat, yang di situ masyarakat tidak mengikuti syariat, akan memiliki apa? Jejak yang buruk, pengaruh yang buruk. Qabla tahqiqi hatainil qadiyatain, sebelum merealisasikan 2 perkara ini, alhammatain, yang penting, at-tasfiyah wa tarbiyah. Amman nasihah fahiyya tahullu mahilla taharrukil asasi. Adapun nasihat, maka dia menduduki posisi gerakan asasi, gerakan taharruk as-siyasi. Tayyib, ana tadi salah baca ya. Li taharruki siyasi yang pertama. Sayakunu li taharruki siyasi. Gerakan politik di masyarakat manapun yang tidak menegakkan syariat, maka akan memiliki pengaruh yang buruk. Gerakan politik yang tidak ikut syariat akan memiliki pengaruh yang buruk. Adapun nasihat, maka nasihat inilah yang menduduki posisi gerakan politik. Kita sekedar nasihat pada masyarakat, nasihat kepada pemerintah, tanpa kita sendiri memiliki istilahnya apa, hasrat untuk naik ke pemerintahan, untuk menempel ke pemerintah dan sebagainya. Gerakan apapun atau dakwah apapun yang ujung-ujungnya adalah menempel ke pemerintah, ketahuan bahwasanya dia tidak ikhlas lillahi ta'ala, menyelisih jalan para salaf. Sebagian salaf memang apa, mereka menjadi hakim, mendakwahi pemerintah, tetapi dalam keadaan mereka merdeka menegakkan syariat, tidak seperti orang-orang yang justru menempel ke pemerintah, akhirnya dikendalikan oleh pemerintah, akhirnya membolehkan pemerintah melakukan yang haram-haram, tidak berani nahi mungkar dan sebagainya. Sekedar apa, cari duit, cari dana, seperti praktek dari orang-orang ahlul bidah atau orang-orang yang lembek dan sebagainya itu. Sementara jumhur salaf, mereka menasihatkan untuk menjauh dari pemerintah, melaksanakan hadis yang hasan li ghairi, hadis Rasulullah SAW, apa itu? Man jalasa ala
babis sultan iftatan. Barang siapa duduk di depan pintu penguasa, dia akan terfitnah. Hadisnya hasan li ghairi. Tayyib, para jumhur salaf menjauh. Nah, orang yang mengaku salafi tapi prakteknya sibuk dengan politik, sibuk dengan ini itu, ini akan ketahuan. Ternyata dia cuma mencari dunia saja, menjilat ke kaki-kaki orang yang punya duit atau punya kekuasaan. Kemudian kata beliau di sini, fi ayyi baladin yahkumu bisyara. Di negeri manapun yang menegakkan hukum sesuai dengan syariat, menghukumi dengan syariat, min khilalil masyurah, dari sela-sela permusyawaratan. Kita tidak masuk ke dalam peredaran alur pemerintah. Kita tidak ikut dalam partai-partai politik, tapi kita sekitar memberikan nasihat. Pemerintah minta saran, kita beri saran dan sebagainya. Aw min khilali ibda'iha billati hiya ahsan, atau dari sela-sela, yaitu dengan cara kita menampilkan nasihat itu dengan cara yang terbaik, bukan dengan cara demonstrasi atau dengan cara memburuk-burukkan pemerintah di surat kabar dan sebagainya, bukan. Bil dawabitis syar'iyyah, dengan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan. Ba'idan an lughatil ilzam, jauh dari bahasa pemaksaan, seperti yang biasa dilakukan oleh para demonstran, sifatnya memaksa, irhal dan sebagainya itu. Pergi engkau, dijatuhkan. Kalau tidak mau taat ke masyarakat, maka engkau dijatuhkan, engkau akan dibuang dan sebagainya. Awit tashhir, atau mempopulerkan kejahatan penguasa, mempopulerkan aib-aib penguasa dan sebagainya. Nauzubillah. Fal balagh yuqimul hujjata wa yubri'u dhimmah. Dahanya gitu ya, yubri'u. Ya, tapi di sini hurufnya tertulis yabra'u. Maka penyampaian nasihat itu akan menegakkan hujjah dan membebaskan kita dari beban tanggung jawab. Tugas kita memang sekedar memberikan nasihat. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Atau kita tambah sedikit lagi, wa minan nushi aidan, dan termasuk dari nasihat juga adalah an-nashghalan nasa fima yanfa'uhum. Kita menyibukkan umat manusia dari fima yanfa'uhum, di dalam perkara yang bermanfaat untuk mereka. Bi tashihil aqidati wal ibadati wassuluki wal muamalat, dengan memperbaiki akidah, ibadah, metode ibadah dan cara transaksi dan pergaulan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.